Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan beribadah bersama. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih karena di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati guru-guru kami yang ada di sekolah, berkati setiap anak didik kami yang ada di rumah masing-masing, berkati setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu, agar setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu dapat berkenan, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami, guru-guru bahkan anak-anak kami di rumah masing-masing. Ini kami Bapa, kami siap beribadah dalam nama Yesus. Amin. Oke anak-anak hebat, kita masuk dalam puji-pujian yang semangat memuji Tuhan. Misrani minta berdiri. Oke, kita angkat pujian sama-sama lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Indah
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yenti, kita akan berdoa, dan sebelum berdoa mari sama-sama kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Firman Tuhan yang sebentar nanti kami dengar bersama-sama betul-betul kami pahami, dan terlebih lagi Tuhan, kami mohon Engkau mampukan kami semua untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami siap mendengarnya. Amin. Hai anak-anak hebat, hari ini Miss Yenti mau ceritanya tentang Nuh. Nah, siapa yang ingat cerita Nuh? Pasti anak-anak semua sudah mendengarkan cerita tentang Nuh. Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang dapat kita teladani, yang dapat kita tiru atau dapat kita contohi. Cerita Nuh anak-anak bisa belajar dalam Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, dan pasal yang ke-9. Nah, dalam cerita Alkitab, Nuh dipandang orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Sekarang, mari kita cari definisi benar atau pengertian benar dan tidak bercela. Anak-anak hebat, kata benar menunjukkan pribadi seseorang yang betul atau tidak bersalah. Dalam pandangan atau pengertian yang lain, orang yang benar adalah orang yang saleh, tidak ada kesalahan. Orang yang jujur, tulus, tidak berbohong. Orang yang takut Tuhan dan menjauhkan kejahatan. Sedangkan pengertian tidak bercela adalah orang yang memisahkan diri dari kejahatan dan selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, anak-anak hebat, dari pengertian tersebut kita kenal bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Nah, anak-anak hebat, Tuhan menciptakan semua langit dan bumi serta isinya baik. Tetapi bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hanya Nuh dipandang benar dan tidak bercela. Nah, anak-anak hebat, Tuhan meminta Nuh membuat Batra. Jadi anak-anak hebat, Batra adalah sebuah kapal yang besar dan dibuat dari kayu gofir. Batra dalam Kejadian pasal 15 dibuat 300 hasta panjangnya
50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, hasta berdasarkan ukuran Mesir kuno, tapi kalau diukur dengan ukuran sekarang, berarti panjangnya itu 157 meter atau 515 kaki, sedangkan lebarnya 26,2 meter atau 86 kaki. Tingginya 15,7 meter atau 52 kaki. Wah, sangat besar ya batra yang diminta Tuhan kepada Nuh untuk dibuat. Anak-anak hebat, Nuh menjadi seorang yang penurut. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada waktunya telah tiba. Allah berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini." Jadi anak-anak hebat, Nuh masuk ke dalam batra, lalu di dalam batra itu ada anak-anak Nuh. Jadi anak-anak Nuh itu ada 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet. Istri dari anak-anak Nuh dan juga istri Nuh, semuanya berjumlah 8 orang. Kenapa? Karena 7 hari lagi Tuhan akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan Tuhan akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang telah dijadikan. Anak-anak hebat, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh pada saat itu berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Jadi Nuh kasih masuk ke dalam batra itu selain anak-anaknya, istrinya, istri anak-anaknya, juga sepasang hewan atau binatang-binatang yang dipesan oleh Tuhan. Ada yang 1 pasang, ada yang 7 pasang, betina dan juga jantan. Nah, anak-anak hebat, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Nah, anak-anak hebat, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air bah itu naik dan mengangkat batra itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air bah itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah batra itu di muka bumi karena air bah itu. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta tingginya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu matilah binasa segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada bernafas di bumi, dalam hidungnya segala yang di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, anak-anak hebat, Sinti mau katakan kenapa Nuh
serta dengan anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya selamat karena mereka taat kepada Tuhan. Nuh menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Yang kedua, kenapa ada manusia yang mati atau meninggal dan juga hewan-hewan yang lainnya yang tidak naik ke Batra itu? Karena semua dosa manusia yang membuat Allah murka dan membuat air bah yang besar itu memusnahkan semua makhluk yang ada di bawah kolong langit. Nah, anak-anak hebat, pesan apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Pesannya adalah kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang benar, anak-anak yang tidak bercela melalui pengampunan Yesus di atas kayu salib. Mari gunakan kasih karunia Tuhan yang berikan kepada kita untuk taat sama mama papa, taat dan menghormati orang yang lebih tua, bahkan menghargai perbedaan-perbedaan agama yang lain, bahkan orang-orang di sekitar kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak hebat, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian sama-sama lagu Besar Allahku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan peran-peran Roh Allah yang kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, esok, dan selamanya. Amin. Oke anak-anak hebat, ibadah kita sudah selesai. Miss Rani, Miss Tika, dan Miss Yenti ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang boleh mengikuti devotion dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.